Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, kira-kira bagaimanakah nasib dan keadaan para durjana KM50 sekarang ini? Bagaimana nasib dan keadaan para durjana kilometer 50 sekarang ini, dewasa ini? Yang saya maksudkan dengan para durjana kilometer 50 adalah mereka yang terlibat dalam kasus unlawful killing dan extrajudicial killing berupa penyiksaan dan pembantaian terhadap 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab pada dini hari 7 Desember 2020. Para durjana tersebut adalah: 1. Para pengintai dan penguntit rombongan keluarga Habib Rizik Syihab dari sebelum kejadian hingga setelah terjadinya penyiksaan dan pembantaian terhadap 6 pengawal Habib Rizik tersebut. Yang kedua, para eksekutornya. Yang ketiga, komandan-komandan pengarah lapangannya. Yang keempat, otak atau aktor intelektualnya. Yang kelima, pendana dari operasi tersebut. Yang keenam, para pendukung penyiksaan dan pembantaian tersebut, baik dukungan secara moral, material, dukungan sebelum dan sesudah kejadian, dukungan secara lisan maupun tulisan, dan dukungan secara profesi dan jabatan. Nah, itu mereka lah semua, sama semuanya tuh hukumnya di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi para penyiksa dan pembunuh. Lalu bagaimana nasib dan keadaan para durjana kilometer 50 tersebut saat ini? Tentu kita semua tidak mengetahuinya, tetapi tentu saja kita semua kepingin mengetahuinya, bagaimana keadaan mereka sebenarnya saat ini. Sebab itulah sudah sepatutnya kita bertanya kepada yang maha mengetahui segala sesuatu, yaitu Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana informasi dan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bertanya tentang nasib dan keadaan para durjana kilometer 50 tersebut? Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan kita melalui Quran Surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bukan hanya tentang nasib dan keadaan mereka saat ini di dunia ini, tetapi juga tentang bagaimana nasib dan keadaan mereka kelak di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima. Itu bunyi surah An-Nisa ayat 93, yang artinya barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Dan kemurkaan Allah atas mereka, dan laknat Allah atas mereka, dan telah disediakan untuk mereka azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Jadi menurut Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-93 tersebut, para durjana kilometer 50 tersebut sedang dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mereka di dunia ini dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjalani kehidupannya di dunia ini dalam murka, dalam kemurkaan dan dalam laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasib mereka di akhirat kelak
sudah ditentukan. Apabila mereka mati dan mereka belum bertobat, akan dimasukkan ke neraka jahanam yang kekal abadi, yang di dalamnya sudah disiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Itu bukan perkataan saya, ini bukan apa kata saya, tetapi inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab pertanyaan kita tentang bagaimana nasib dan keadaan para durjana kilometer 50 tersebut, yang Allah jawab melalui firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 93. Jadi bukan kata saya, tetapi ini kata Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah antum mau percaya atau tidak, terserah. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi informasi dan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana nasib para durjana kilometer 50 tersebut di akhirat kelak, yaitu termaktub di dalam Quran surah Al-Buruj ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya sesiapa yang menyiksa dan membunuh mukminin dan mukminat, orang-orang beriman laki-laki maupun orang-orang yang beriman yang perempuan, summalam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum azabu jahannam walahum azabul harik, bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang sangat membakar, yang panas membakar, yaitu neraka. Saudara-saudara pendengar video ini, kita semua belum tahu apakah nanti ketika kita mati kita akan masuk ke neraka atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita semua belum tahu. Tetapi kita semua berusaha semaksimal mungkin berdoa dan beramal, berbuat dengan perbuatan ahli surga. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Dan ini berbeda dengan para durjana kilometer 50. Kita semua yang percaya dengan Al-Quranul Karim sudah mengetahui dengan pasti bahwa bila para durjana kilometer 50 tersebut mati dan mereka belum bertobat, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam yang kekal abadi. Jadi satu-satunya cara bagi mereka untuk melepaskan murka dan laknat Allah dan janji Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, yaitu taubat. Dengan taubatan nasuha. Bagaimana caranya taubatan nasuha bagi para durjana kilometer 50 tersebut? Nanti akan kami sampaikan di dalam video yang lain. Ngeri sekali bukan? Seram bukan? Dimurkai dan detik-detik kehidupannya dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan neraka jahanam untuk mereka kekal abadi di dalamnya. Ngeri sekali. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari nasib dan keadaan seperti nasib dan keadaan yang dialami oleh para durjana kilometer 50 tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kemurkaan dan laknatnya dan menghindarkan kita semua dari masuk ke neraka jahanam meskipun hanya sedetik saja. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.